Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayyidah Mutinur Aisyah bersama rekan saya Raisya Puspa Kencana dari kelompok H. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang salah satu tools BPMN, yaitu Modelio open source. Baik, saya mulai dari produk profile-nya. Nah, Modelio sendiri merupakan software open source yang dikembangkan oleh Modelio Soft. Tools ini itu berbasis Java dan bisa digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Fungsinya sendiri adalah sebagai case tool yang dapat digunakan untuk pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN sekaligus desain sistem menggunakan UML dalam satu platform. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fitur utamanya. Nah, fitur utamanya yang pertama, Modelio ini sudah mendukung BPMN 2.0 sehingga sesuai dengan standar dalam pemodelan proses bisnis. Lalu, Modelio juga dapat mengintegrasikan BPMN dan UML sehingga proses bisnis itu bisa langsung dihubungkan dengan desain sistemnya. Selain itu, Modelio sendiri memiliki sistem modular sehingga pengguna bisa menambahkan fitur dan juga fiturnya sesuai kebutuhan gitu, dan tampilan diagramnya juga bisa di custom sesuai kebutuhan dokumentasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan dari Modelio, review dan analisis dari Modelio sendiri. Nah, kelebihan Modelio itu bersifat open source sehingga dapat digunakan secara gratis dengan fitur yang cukup lengkap. Nah, tools ini juga sangat cocok untuk menggunakan dokumentasi proyek besar karena mendukung standar ISO dan integrasi model yang kompleks. Selain itu, Modelio juga dapat digunakan secara offline sehingga lebih aman untuk data dan menjaga privasi data lokal. Namun tentunya di balik kelebihan ada juga kekurangan dari Modelio ini sendiri. Nah, ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, cukup sulit untuk dipelajari bagi pemula. High learning curve-nya itu kompleks dan berat ya, terutama bagi pemula karena banyaknya fitur teknis yang tersedia. Lalu juga karena berbasis Java, terkadang memerlukan konfigurasi tambahan. Dan dari segi tampilannya sendiri terkesan legasi atau jadul dibandingkan tools-tools lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian documentation. Modelio documentation, interface, project creation, dan diagram modeling. Nah, ini untuk Modelio interface-nya sendiri. Nah, agak sedikit buram ya, mohon maaf. Pada Modelio sendiri, interface-nya ini sendiri terdapat beberapa tampilan utama seperti pada gambar, ada main window, workspace, dan diagram editor. Nah, bagian ini tuh digunakan untuk mengelola project dan membuat diagram. Kemudian masuk ke tuh seperti ini untuk membuat projectnya ya. Sebentar loading. Nah, seperti ini dari cara membuat projectnya. Ini untuk membuat diagram seperti ini kurang lebih tampilannya. Dan di managing Modelio project tadi, untuk managing Modelio projectnya sendiri itu untuk membuat project baru, pengguna itu dapat membuat project baru yang ada di file itu tuh, lalu ada klik create project kayak gitu. Pokoknya ngebuat project baru, lalu menentukan nama dan konfigurasi dari awal sebelum melakukan modeling. Oke, selanjutnya dari saya cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Raisya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan setelah membuat project, kita masuk ke tahap building models. Oke, di Modelio terdapat beberapa cara untuk membuat elemen, yaitu melalui diagram, model explorer, maupun menggunakan fitur wizard. Oke, selanjutnya pada bagian diagram modeling, kita dapat membuat berbagai jenis diagram, salah satunya class diagram. Pembuatan diagram juga dipermudah dengan adanya wizard.
Seperti itu. Di dalam diagram, kita dapat menambahkan elemen serta membuat hubungan antar elemen untuk membentuk alur proses bisnis. Selanjutnya, kami menyampaikan selanjutnya ada modelio diagram. Ini juga sama. Ada 3 step di sini dari yang class model, generation, dan juga training director. Drawing links in diagram. Oke, terakhir kita menambahkan opinion. Menurut kami, Modelio merupakan tools yang sangat powerful, terutama bagi analisis yang juga memiliki kemampuan di bidang development, karena dapat terintegrasikan aspek bisnis dan teknis dengan baik. Namun, tools ini lebih cocok digunakan untuk proyek yang bersifat formal dan kompleks dibandingkan untuk kebutuhan yang sederhana. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa Modelio merupakan pilihan yang tepat untuk dokumentasi proyek yang terstruktur dan terintegrasi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini referensinya ada tutorial YouTube-nya yang untuk pengguna baru atau pemula.